Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta didik kelas 12 SMA, MA, SMK. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa menyiapkan materi pembelajaran kelas 12 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, para peserta didik diharapkan dapat menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, kita awali pembahasan dari pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum kepada warga negaranya itu dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menegakkan aturan, menegakkan hukum sesuai dengan apa yang tertera dalam aturannya, maka pemerintah tersebut telah melindungi warga negaranya dalam aspek hukum. Kemudian tidak membiarkan pelanggarnya bebas berkeliaran, tetapi diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ketika pemerintah memproses pelanggaran hukum sampai kepada ada sanksi terhadap pelanggarnya, maka pemerintah bisa disebut telah melindungi rakyatnya dari aspek hukum. Baik, selanjutnya unsur perlindungan hukum. Yang pertama ada keinginan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kemudian ada jaminannya kepastian hukum. Kepastian hukum maksudnya aturan tidak dikesampingkan. Aturan menjadi pertimbangan pertama dan utama dalam menyelesaikan pelanggaran. Tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan teman, sahabat, atasan atau bawahan, tetapi aturan saja yang menjadi pedoman utama. Nah, negara kita negara hukum, Rechtsstaat, ya, bukan Machtstaat, bukan negara atas kekuasaan. Kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara. Hak warga negara tidak tersampaikan, tidak diterima oleh warga negaranya, itu bagian dari tugas pemerintah untuk memberikannya. Kemudian adanya sanksi, ya, sebagaimana unsur hukum secara umum bahwa hukum itu harus memuat adanya sanksi. Baik. Ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan atas warga negaranya. Mulai dari perlindungan konsumen, ya. Misalkan tentang makanan, ya. Para konsumen itu harus dilindungi, ya, atas kesehatan makanannya, kemudian halal atau haram sebuah makanan, nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan ada undang-undang HAKI, ya,
hak atas kekayaan intelektual. Misalkan undang-undang hak cipta, ya, undang-undang perlindungan varietas tanaman, dan undang-undang hak paten. Baik, selanjutnya apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Kenapa penting? Karena hukum itu mesti ditegakkan, adanya supremasi hukum. Karena kalau tidak ditegakkan, maka tidak akan ada kesejahteraan, tidak akan ada kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian tegakkan keadilan. Menegakkan hukum itu sekaligus juga menegakkan keadilan. Hukum tidak pandang bulu, hukum tidak tajam ke ujung dan tumpul ke pangkal. Kemudian wujudkan perdamaian. Ini bagian dari tujuan hukum yang dilihat secara umum, ya, yaitu tujuannya itu menciptakan perdamaian. Baik, selanjutnya faktor tegaknya hukum menurut Suryono Sukanto. Pertama adalah aturannya, hukumnya sendiri. Kemudian adanya penegak hukum, aparatnya. Kemudian ada masyarakat. Kemudian ada kebudayaan. Ini aturannya harus kuat, aturannya harus melindungi berbagai unsur, berbagai keragaman di Indonesia. Sosiologi hukumnya harus tepat dalam menganalisanya, ya. Kemudian penegak hukum, aparatnya harus jujur, ya, harus kredibel, integritasnya tinggi. Kemudian masyarakatnya harus melek hukum. Kemudian adanya kebudayaan atau hasil karya cipta dan rasa, ya, manusia dalam pergaulan hidup. Baik, demikian Anda sekalian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.